Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa mal hayatud dunya illa la'ib. Ilahal ayang. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu, marilah kita bersyukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, hari ini pas tanggal 31 Desember 2021. Mulai jam 12 nanti malam sudah tanggal 1. Berbeda dengan perpindahan hari dalam Islam. Kalau perpindahan hari dalam Islam sudah maghrib, sudah masuk hari berikutnya. Dalam Masehi tengah malam. Di jemaah kita mungkinlah banyak nyiap-nyiap untuk malam, sehingga biasanya agak lumayan. Ini agak berkurang sedikit. Mungkin pagi hari ini mulai beli ayam apa. Wallahu alam bisawab. Ibu yang saya hormati, judul daripada kultum kita adalah muhasabah. Muhasabah itu dari bahasa Arab, dari bahasa kita menghitung-hitung, menghisab diri kita sendiri. Kalau ngitung diri sendiri itu agak berat, Pak, agak berat. Dia akan menilai sudah berapa banyak perintah Allah yang sudah kita lakukan, dan sudah berapa banyak juga larangan Allah yang sempat dilaksanakan. Terus terang kalau wong lain menilai diri kita, Pak, kadang-kadang agak negatif. Apalagi wong itu benci, tidak senang kepada kita, maka nilainya pasti negatif. Kita senyum dimarahnya, senyum-senyum. Hidup kita tidak senyum, tambah kena marah pula, sok-sok katanya kan. Tapi menghitung, menghisap itu memang diri sendiri yang bagus. Allah jelas ada hitungannya, laporan malaikat setiap hari. Baik itu mengandung kebaikan atau mengandung dosa. Lengkap, catatan malaikat itu lengkap. Mungkin pesak buku malaikat tuh, Pak, pesak bukunya. Nyatat tiap hari, tiap malam. Kita tidak sempat nyatat-nyatat
program pekerjaan kita sehari-hari, Pak. Saya paling-paling kegiatan-kegiatan yang dianggap penting baik dicatat. Kalau malaikat Pak teko niat kita, catat. Niat baik dicatat, niat buruk dicatat oleh malaikat Allah, Raqib dan Atid. Perbedaannya kalau niat baik itu insya Allah lah dapat kebaikan buat kita, lah dapat pahala. Berbuat kejahatan sebelum dilaksanakan, baru niat baik, belum dilaksanakan, belum dapat dosa, Pak. Hari ini ku nak ke pasar beli ayam sekilo, nak ku budi lah, ku ambil duluan agak sekilo. Nah, niatnya sih itu, Pak. Sebelum diambil ayam itu, belum dinilai dosa. Maka ada di beberapa tempat dia niat-niat baik tapi niat-niat tidak melaksanakan. Tapi niat di situ untuk dapat dilaksanakan insya Allah. Karena dia dengar ceramah niat baik dapat pahala, niat baik dia niat baik. Aku nak sholat zuhur hari ini tapi tak sholat. Ngapa tak sholat manglau? Ji mamang kan niat baik dapat pahala. Aku niat baik. Wah, tidak kena itu. Ada yang berat lagi, Pak, niat haji. Niat haji. Niat mau berangkat haji. Naftar lum. Supaya aku ada niat mudah-mudahan aku dapat pahala ini. Niatnya baik, tapi niat haji itu daftar dulu, Bapak, daftar dulu. Daftar dulu itu prosesnya tidak lama sebenarnya, hanya sekedar administrasi dan duitnya. Administrasi, KTP, KK, ijazah. Ijazah pun ada yang pakai wong tua, nama wong tua, itu ijazah SD biasanya ada nama wong tua. Dan nama-nama itu harus sejalan, harus sepaket. I biasa pakai Y egret beda, Pak. Ada nama orang itu hasbi pakai Y ujungnya misalnya, ada boleh. Asal nama dia itu I biasa. Nah, ketika di ijazah I, nah KTP I. Ketika di KTP I, kakak I juga. Nah, itu prosesnya. Ada yang ngomong, wong nak beribadah kok cak itu nian. Bukan, soalnya ini mau keluar negeri ya Pak ya, keluar negeri. Administrasinya harus berkaitan dengan yang lain. Ketika dia membuat paspor I biasa diganti Y, dibalik I. Tolong Pak benari dulu. Mana tahu ada yang macam bapak ini, maka juga disebut situ nama bapak. Bukan bapak baik, nenek kita. Hasbi, bapak saya Sayyidina Ali. Hasbi, Sayyidina Ali. Harus tiga kata. Hasbi, Sayyidina Ali. Sebenarnya sudah Sayyidina Ali ada 3 itu. Tapi harus ditambah lagi Hasbi Sayyidina Ali Ibrahim, supaya dia lebih menjurus. Oh ini wongnya. Hasbi kan banyak. Hasbi Asidiki, Hasbi Mustafa. Yang mana ini? Nah, maka dibedakan bapaknya dan neneknya. Ada juga rata-rata itu, bukan rata-rata, bukan sebagian, barangkali kurang. Neneknya tak hafal. Apa nenek kau? Apalagi wong dusun dulu, wong dulu itu tak boleh nyebut nama nenek, itu tak boleh. Makalah sampai dia berumur tak tahu nenek siapa namanya.
Macam mana caranya Pak Dem? Abdullah belai hamba Allah. Tapi ingat baik kapan membuat ngisi belangko wong tua nenek Abdullah hamba Allah. Hebatnya lagi adiknya neneknya beda. Adik misalnya siapa namanya? Khadijah, Sayyidina Ali, Musa. Nah, dua beradik kok nenek beda. Jadi itu yang banyak kejadian di lapangan. Oleh karena itu niat untuk berangkat haji sangat bagus, niatnya sudah dinilai sebenarnya, tapi ya tergantung dari prosesnya. Insyaallah tahun 2022 ini jemaah haji akan dapat melaksanakan ibadah hajinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sebenarnya sudah memasuki 1433 Hijriah, 5 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu. Jadi perbedaannya itu berapa Pak Antoni? Setahun itu 11 hari lebih kurang perbedaannya itu. Waktu Masehi kemarin, Masehi kemarin, Hijriah kemarin, kita slow saja. Malah sampai sekarang ada yang belum tahu Hijriah itu tahun berapa. Tapi kalau Masehi ini anak umur 2 tahun bela mulai. Ayah, pet, namanya pet, rupa trompet. Ayah, apa itu? Mercon, apa namanya itu? Ada pula mulai nak malam itu, ayah, beli jagung. Jagung sekarang lawannya pasar Pak. Cak apa nian gitu tidak ya? Cak nian kita nyambutnya itu. Padahal Masehi ini bukan kalender Islam. Kalender Islam Hijriyah. Islam Hijriyah. Berkaitan dengan itu kita muhasabah, menghitung diri kita sendiri sudah sejauh mana. Kalau secara jujur Bapak, habis waktu kita nih. Habis waktu kita dalam hal yang hura-hura. Sholat sehari semalam cuma 5 kali. Tadi itu sholat sejadah kita paling 10 menit itu. Paling lama lah mungkin 15 menit tadi itu. 15 menit. 15 menit subuh lainnya tidak sampai 15 menit. Subuh di luar pagi Jumat 10 itu lah panjang. Zuhur, asar, maghrib, isya dikit. Jujur Pak, aku pernah ngitung-ngitung tahun berapa ngitung saya Pak. Sholat 5 waktu kali 10 terlalu lama. 50 menit. Saya pernah main catur Pak, 2 jam lumdem. 2 jam lumdem, apalagi waktu semifinal, final katanya. Hanya sekedar 2 jam Pak. Sholat tadi cuman 50 menit sehari semalam. Ada juga yang main catur tuh Pak Mandan ya, seminggu dan lumdem. Nah, majukan buah, kasih kode ke belakang dulu dia makan minum. Ibu rata-rata di dapur Bu, yang ligat, yang cekatan ibu itu 2 jam itulah hebat. 2 jam selesai. Itu bukan sikok persoalan tuh. Masak nasi pecit cekrek pecit. Sekarang kan pakai apa tuh? Pakai magic comb.
Walaupun awal-awalnya dulu hebat Pak. Awal-awal Magicom itu, dak wong dusun, wong linggau pun banyak cek itu. Dak dipicitnya ke bawah apa? Onnya itu ya. Onnya itu. Kira-kira lah 2 jam lagi tak makan. Ayo makan kita. Ayo. Kapan dibuka? Masih air dia. Masih air. Lah uji suaminya, ngapa masih air? Lentahnya. Coba kita periksa. Lah masih off ini. Off. Apa dia off tuh? Oh, off itu bahasa Inggris. Mati. Maka di on kan, enak ya. Tuh sambil masak, sambil nyuci, ada Pak. Sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyuci pakaian. Wah, 2 jam tuh lah hebat ibu-ibu tuh, top. Habis 2 jam kali berapa tahun? Jadi setelah dihitung-hitung Pak, 10 menit itu seperberapa dari 24 jam tuh. Mana toke pasarnya? Seperberapa dari sehari semalam itu? Dikit ya, dikit. Yang hobi main bulu tangkis, Pak. Tapi pingsan ya, samping gendaknya. Ada berapa ikut tuh yang meninggal ya gara-gara bulu tangkis tuh. Main bola kaki, ada tak lepak tuh mati ada. Bola kaki itu berapa Pak? 45 kali 45, 90, ada 90 menit. 90 menit Indonesia kalah 4-0. Mudah-mudahan besok menang ya. Menanggung. Waktu terus tidur Pak, waktu tidur kita ini kata dokter kan 8 jam. Itu yang normal 8 jam ya Pak. Mohon ya, 8 jam. 8 jam itu dari 24 itu berarti sepertigo jam dari sehari semalam. Jadi dari umur kita ini sepertigo itu untuk tidur. Kalau umur 30 berarti 10 tahun tidur. Kalau umur 60 berarti 20 tahun untuk tidur. Syukur-syukur kalau tidurnya itu bismika Allahumma ahya wa amut. Itu bela dibaca-baca tuh Pak, masih juga mimpi tak keruan tuh. Lah dibaca-baca tuh masih ada. Saya malam hari ini mimpi digigit pacat. Aceh pacat. Walau malam saya tak bisa menerjemahnya. Besar pacat menggigit. Wah. Adalah baca-baca tuh Pak, apa yang teringat-teringat dibaca. Malah kata Nabi sebelum tidur itu khatam Quran. Khatam Quran kapan tidurnya Pak ya kalau nak khatam. Oleh istri beliau Siti Aisyah bertanya, ya Nabi nyak mana nak ngatam Quran kita nak tidur? Baca wae kata Nabi kuluhu 3 kali. Aku ada yang di dusun mana tuh, dia gampang nian Pak baca kuluhu tuh 3 kali. Kuluhu itu namanya, bacaannya Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang lain lagi nak tidur tuh Pak, nak tidur itu ya Allah, baca ya Allah juga dia. Mimpilah aku yang padek ya Allah mimpilah aku untuk dapat nomor togel ya Allah. Ada juga. Togel itu tak ada tidak? Masih ada Gus?
Masih ya? Oh, togel apa dia tuh? Online, nah pacarnya. Wala online pulo, judi online. Masya Allah. Nah, kalau hidup kita dihabiskan untuk togel, mutar-mutar huruf tuh lama tuh Pak. Mutar-mutar huruf tuh lama, angko tuh lama dia. 7 tambah 7, 14. Ada juga 7 kali 7, lain lagi dia. Ada lagi 7 kurang 7, lain lagi. Ya lama muter-muternya itu. Ya. Jadi habis umur kita ini untuk tidur. Jadi kalau umur kita 60 Pak Ibu, 20 tahun tidur. La ilallah. 20 tahun tidur. Sedangkan yang sholat tadi tidak bertahun-tahun Pak, tidak bertahun-tahun, Masya Allah. Sayangnya Tuhan kepada kita. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Allah, Maha Penyayang Allah pada kita. Lebih-lebih orang yang beriman, Maha Penyayang Allah, Maha Pengasih Allah kepada kita. Waktu untuk beribadah tidak terlalu banyak, tapi oleh Allah dikasih semacam ganjaran, semacam pahala masuk surga. Fasilitas surga itu Masya Allah luar biasa, melebihi fasilitas lontong kita ini Pak. Iya. Ini kita tinggal terima Pak ya, tinggal bapak-bapak ibu-ibu duduk kopi Pak, kopi. Lontong Pak, yo. kayak fasilitas surga kan kita kan. Tapi melebihi ini 99 kali lipat lebih dari ini. Aku orang Padang Panjang Pak, Sumatera Barat bertanya, Pak ada lontong betipuh tak Pak? Nah, di Sumatera Barat ada lontong betipuh namanya. Itu terkenal Pak. Kalau di Sumatera Selatan ini ada pempek tak? Nah, saya tidak bisa jawabnya, tapi yang jelas fasilitasnya luar biasa. Fasilitasnya berlipat ganda. Surga gara-gara waktu kita sebahagian kecil kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi waktu, setahun yang lalu kita muhasabah sudah berapa waktu yang kita sisihkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung tahun. Kalau dosa sempat kita lakukan, segera wasari'u ila maghfirah, segera mohon ampun kepada Allah. Ampun aku ya Allah. Mohon ampun, mohon maaf, mohon diampuni dosa-dosa yang sempat dilakukan. Kalau dosa kecil ya bisa dihapuskan dari beberapa cara. Kalau dosa besar diampuni melalui taubat. Taubat nasuha. Taubat sebenar-benarnya, tidak ngulangi lagi. Tapi jangan cak di mana itu yang muda-muda, aku beribadah musim tua belah. Muda ini kesempatan ada ya, kapan lagi? Kesempatan nak mabuk, kesempatan nak teler, kesempatan nak tinoan, kesempatan nak lanangan. Kalau tino lanangan Pak, kalau lanang tinoan. Jangan mak itu niatnya. Kalau niatnya mak itu, iyo mau sampai tua, tidak sampai tua, bergelimang dosa kita. Jangan pula berniat bahwa
aku ini nak taat kepada Allah setelah umur 40 ke atas. Padahal belum tentu Bapak ya, apa ada tekenan, ada kontrak dengan Allah dati. Sampai sekarang kita yang hadir ini tidak tahu umur berapa kita meninggal, tidak tahu. Haji Firdaus ini lah umur 90-an ya, 90 kurang dikit. Tidak tahu kapan umur kita meninggal ini, tidak tahu. Kita hanya proses berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Nah, berdoa kepada Allah. Baca umur kita minimal diberkahi. Kalau panjanglah umur umat-umat sebelum kita. Tapi yang penting kita berdoa diberkahi ya Allah. Berkahi umur kami ya Allah. Berkahi umur saya ya Allah. Beri kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghitung andaikan kita lah berdosa, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar melalui taubat, sholat taubat namanya. Ada yang punya pendapat sholat taubat itu tiap hari. Tapi ada yang berpendapat taubat kan cukup sekali. Kalau berulang-ulang ada kesan mempermainkan Allah, berbuat tak ampun, buat tak ampun. Ada kesan macam itu. Nah, taubat nasuha itu berpendapat satu kali, artinya tidak mau mengulangi lagi, menyesali dan diperbaiki. Diperbaiki dengan kebaikan. Muhasabah. Terus kita jengok juga pergaulan kita. Banyak itu penjelasan Nabi tentang pergaulan sesama manusia ini. Tidak beriman seseorang itu kalau tidak saling menghargai sesama tetangga. Tidak beriman seseorang kalau tidak menghargai tamu. Kan banyak itu Pak, banyak itu. Kalau tetangga itu 40 sekitar rumah orang, 40 sekitar rumah kita tetangga. Nah, kapan tidak baik dengan 40 itu termasuk tidak beriman kita. Malah yang ibu-ibu agak ngeleng-geleng kepala, kalau ada masakan yang menyengat hidung yang 40 tadi njui. Nah, ibu-ibu lah geleng-geleng, cak mana ini Pak? Kan ada peristiwa di masa Nabi itu, kapan Nabi balik ada yang menyengat hidung bau masakan. Masak apa ya Aisyah? Masak gulai ya Nabi. Wah, tercium tetangga kita. Njui, kata Nabi, njui. Ya cak mana nunjuknya Nabi? Ya kita tidak cukup. Ya kalau isi tak acak kuahnya baik. Nah giliran nginjuk kuah ini Pak tersinggung tetangga. Ya mestinya tetangga itu tidak usah macam-macam. Nginjuk orang ambil. Nginjuk kuah, ya uang berkurang. Terima baik kuah. Ada ya. Soal makan apa tidak itu urusan yang nerimo. Pokoknya makasih ya kasih. Mak itu nian bertetangga itu. Nitip kunci rumah dengan tetangga. Artinya tetangga itulah keluarga, saudara kita yang terdekat.
Mungkin ada saudara kita jauh di Jakarta, di Bandung, di Irian. Ditanya oleh suaminya, lah masa lum kurang bawang siko, lah minta be dengan tetangga. Nak minta keluarga jauh di Irian tuh. Sekedar minta bawang siko nak ke Irian, la ilallah. Tetangga ya. Nak bekerik apa nama bekeruk so angin. Wah, sakit perut aku biasa masuk angin aku ini. Harus dikerik. Tetangganya apa keluarganya Sulawesi. Nak ke mana Bu? Aku nak bekerik. Ke mana? Dulur aku di mana? Sulawesi. Macam. Nak ke Sulawesi itu kabarnya berapa jam itu? Duitnya habis 2 juta sekali berangkat. Jadi bekerik 2 juta. Baru dipucuk pesawat pingsan ya, mabuk. Kalau sekedar bekerik tetangga sebelah, yuk Bu tolong Bu, aku ini biasa bekerik. Apalagi ada sekarang bekam, wah bagus bekam. Bekam itu salah satu menyedot angin. Menyedot angin. Nabi dulu berbekam. Tapi saya kepala tidak berani Pak saya Pak. Kepala. Padahal kepala itu bagus katanya. Bagus menghilangkan darah beku di kepala. Silaturahim. Terlebih-lebih masih ada namanya bau keluarga, apa namanya itu? Bau kunyit apa namanya itu ya, dengan keluarga. Dan tetangga kita disuruh dengan keluarga. Malah keluarga ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga. Tapi maksud keluarga itu adalah yang ada hubungan darah, ada hubungan keluarga. Wih banyak Pak. Seminggu yang lewat di Jawa Tengah itu nuntut wong tuanya 6,7 miliar. Itu bukan hanya keluarga, bapak ibunya tuntutnya, Masya Allah. Hubungan antar sesama manusia. Melalui 2022 ini kita perbaiki itu hubungan itu. Sebenarnya agak berat Pak. Memberikan maaf agak berat, minta maaf juga berat. Yang bagus nginjuk maaf. Daniel, aku ada dosa dengan Pak Daniel, aku minta maaf. Atau Pak Daniel ada dosa dengan aku sudah maafkan. Nginjuk yang bagus. Minimal minta. Yang diminta itu nginjuk mestinya hubungan silaturahim antar sesama manusia. Nah yang jangan juga terlalu banyak diapukan Pak. Ini bapak kami lah meninggal Pak ya Ibu ya. Maafkan dia kalau ada dosa. Iya kalau yang meninggal memaafkan, tidak. Cuman itu kan bahasa basi antara anaknya dengan orang tuanya. Seharusnya memang yang para anak meninggal, tapi payah juga Pak. Yang mana para anak meninggal tuh? Tolong nak ya, maafkan nanti kalau ada kawan-kawan bapak yang bapak tidak ketemu, tidak tahu itu, itu lain lagi tuh. Saat anak meninggal kan agak susah juga tuh. Tahun berapa tuh yang ke rumah sakit? Parah rumah sakit Pak. Oleh dokter tuh Pak, dem baliklah menyengok saya ini besok mati ya Pak nih. Ini dokter tuh ya. Ya agak panas Bapak tuh.
enggak Tuhannya. Nah, balik mana berbuat sehat Pak, sehat. Yang uji dokter nak mati tadi sehat. Datanglah bapak tuh ke tempat dokter. Pak dokter, aku hidup Pak dokter. Ya hiduplah bapak adalah. Bapak ngomong aku mati ya. Nah, jadi hubungan silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Hebat Pak, ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan kita sesama mukmin ini hebat. Tidak kita menilai suku apa, bahasa apa. Yang penting masuk masjid ini antum ikhwan. Kamu saudara saya. Nah, kalau Pak Marlina punya buku catatan, mungkin banyak diusir katanya. Apa orang Aceh, ayo kamu Aceh keluar kamu. Pak Momon kamu Sunda keluar kamu. Pak Daniel orang meninjau, keluar. Agus orang Jawa, tapi tidak Pak begitu masuk sini. Oh, sekarang bewang selaman ganti Pak ya. Oh lah selaman cek ini ya. Ada selaman kaki. Ada juga Pak jemaah itu bangsa selaman itu cek kanawi. Ukhuwah Islamiyah itu sangat bagus, sangat hebat. Terbukti di Mekah itu bertemu bendera Amerika Pak. Selaman cak dulur Pak. Selaman cak dulur. Where are you from? Indonesia. Where are you? Oh Amerika. Where is Just Bush? Gitu, Just Bush. Oh, ada katanya. Bahasa kami Just Bush lain gitu. Nah, ya. Persaudaraan hebat nih, Pak. Hebat nian. Persaudaraan sesama muslim, dakwah mano. Itu hebat, Pak. Maka orang-orang di luar muslim sangat ngeri kalau umat Islam ini bersatu padu. Ngeri, Pak. Kalau dia berkumpul, berjamaah, luar biasa. Sapu lidi itu kalau sikok payah nyapu. Kalau jadikan satu, kayak kucing, terpelanting-pelanting pak nyapunya. Nah, jadi akhir tahun ini kita muhasabah, menghitung diri kita sendiri. Baik itu ibadah kepada Allah, baik itu dosa kepada Allah, hubungan silaturahim sesama manusia. Ke depan tentu kita mohon kepada Allah supaya umur kita masih dinjuk oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu sambil berdoa ya Allah. Kalau baca ya Allah, itu kemarin siapa ceramah? Kalau baca ke depan itu lebih baik lagi ya Allah. Ibadah aku lebih baik lagi, hubungan lebih baik lagi. Ada jemaah kita dulu tiap hari bertahun-tahun tidak pernah lepas berjemaah. Wah hebat Pak. Pak Daniel sudah 5 tahun. Saya ngitung Pak Daniel 5 tahun Pak Daniel alhamdulillah. Sebelumnya ada juga di masjid lain mungkin ya. Ada jemaah kita dulu Pak, tidak usah saya sebut wong hilang ninggal. Tidak hujan, tidak petir, tidak panas, datang. Waduh ya Allah. Berjamaah. Nah, kita juga ke depan insya Allah. Kalau memang sudah rengko, kalau tua ya Allah maklum. Mungkin jamaahnya di rumah. Boleh dengan anak-anak, boleh dengan keluarga. Karena memang sudah uzur misalnya ya. Tapi tetap berjamaah dia. Karena sempat ke masjid, luar biasa. Ibadah kita kepada Allah ke depan. Kita berdoa juga supaya hidup kita di dunia ini ya Allah, tunjuklah rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal dan thayyiban.
juga kepada kami kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman, sehingga kami tak terjerumus dengan kemajuan dunia ini. Itu ada yang dari Palembang itu, kalau nak tahun baru katanya, banyak di Palembang itu, di jembatan Ampera itu, banyak kondom-kondom, Masya Allah. Itu penceramah Palembang Pak yang meninggal, siapa namanya, Hidayah ya? Ya. Banyak kondom-kondom katanya, banyak terpekik-pekik. Kalau mak itu nyambut tahun baru lah mulai berdosa, tidak ya? Tanggal 1 lah berdosa-dosa banyak. Nah kalau baca kita malam ini berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga hidup kita ke depan, insya Allah Allah berikan keberkahan hidup kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah kita masih kegiatan lain, barangkali cukup sampai di sini. Terima kasih. Dan juga mohon maaf, andaikan di sana sini ada yang salah. Kesalahan saya boleh Pak kasih tahu, Bapak salah ini, boleh enggak Bapak kasih tahu, supaya antar kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.